Aku Marwa Ibrahim dengan NIM 231410088. Halo, perkenalkan nama aku Ilham Pratama Setiawan, NIM 231410100. Halo, nama aku Deina Putri, NIM 231410120. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Moneter. Syariah, Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Mungkin berat ya kedengarannya, tapi tenang. Ini sebenarnya tentang bagaimana uang dan kegiatan ekonomi berjalan. Mulai dari aliran uang, keseimbangan ekonomi, masalah di pasar, dan peran otoritas moneter dalam Islam. Secara umum, terdapat 4 pelaku utama yang terintegrasi dalam sektor ekonomi sebagai determinan penciptaan pendapatan dan pengeluaran, yaitu ada rumah tangga, pemerintah, dan juga perusahaan, dan juga luar negeri. Ekonomi itu seperti air sungai yang mengalir, mulai dari rumah tangga yang bekerja di perusahaan, dan perusahaan memberikan gaji kepada rumah tangga. Kemudian, rumah tangga membelanjakan kebutuhan rumah tangganya di perusahaan. Lalu, ada pemerintah yang menarik pajak dari perusahaan untuk membangun fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian, ada sektor impor dan ekspor yang menghubungkan kita dengan luar negeri. Di sistem konvensional biasanya menggunakan bunga, tapi dalam Islam tidak, karena uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Mulai dari zakat, infak, sedekah, hal-hal itu membuat Islam berbeda dengan konvensional. Jadi, uang tidak mengalir dan menumpuk di satu pihak saja, yaitu orang kaya, tapi mengalir sampai ke orang yang lainnya. Contohnya seperti zakat di bulan Ramadan. Beras yang kita keluarkan membantu orang-orang yang kurang mampu. Itu bentuk contoh nyata aliran dana dalam Islam yang adil. Nah, kalau uang udah muter, kapan kita bisa bilang ekonomi itu seimbang? Jawabannya ada di model ikonik IS dan LM, atau Investment Saving dan Liquid Money. Dan ini cara ahli ekonomi menemukan sweet spot antara dua sektor utama. Yang pertama ada kurva IS, atau sektor real barang dan jasa. Ini soal produksi dan belanja nyata. Kurva ini miring ke bawah, karena kalau suku bunganya naik, investasinya juga melambat. Otomatis pendapatan nasional ikut turun. Yang kedua ada kurva LM. Ini soal peredaran uang di masyarakat. Kurva ini miring ke atas, karena kalau pendapatan nasionalnya naik, ekonomi lagi kencang, permintaan uang juga tinggi. Otomatis bunga ikut terdorong naik. Keseimbangan umum tercipta saat IS dan juga LM berpotongan. Titik ini jumlah barang yang diproduksi dan uang yang beredar dianggap pas di tingkat suku bunga dan pendapatan tertentu. Ini kunci untuk analisis kebijakan makroekonomi. Ketidaksempurnaan pasar. Pasar di dunia tidak selalu sempurna. Ada monopoli, di mana suatu perusahaan menguasai pasar. Ada pajak yang memberatkan, ada informasi yang tidak seimbang, dan ada pun moral hazard alias pihak yang merugikan orang lain. Bayangkan, pedagang yang menimbun beras saat panen, lalu menjual barang mahal saat langka. Itu bentuk ketidaksempurnaan pasar. Instabilitas keuangan. Gampangnya, ekonomi goyah. Misalnya, kredit macet banyak, spekulasi berlebihan, dan suku bunga naik turun. Alasan mengapa kestabilitas sistem keuangan perlu dijaga? Karena sistem keuangan adalah motor pergerakan sektor real, yaitu penyediaan dana untuk kegiatan investasi dan usaha produktif. Jika sistem keuangan terganggu, maka sektor real juga terdampak karena tidak lagi mendapat dukungan dana yang cukup. Penyebab terjadinya
instabilitas keuangan itu ada 4. Yang pertama, kenaikan suku bunga. Yang kedua, meningkatkan ketidakpastian di sektor keuangan. Yang ketiga, menurunnya kondisi keuangan lembaga-lembaga di sektor keuangan. Yang keempat, melemahnya neraca keuangan di sektor non-keuangan seperti rumah tangga dan perusahaan. Akibatnya bisa krisis. Contohnya tahun 98 di Indonesia, rupiah jatuh, harga-harga naik, bahkan kehilangan pekerjaan. Keseimbangan dalam ekonomi. Ekonomi Islam itu menolak pemisahan antara sektor real dan sektor keuangan. Jadi sektor real itu ialah sektor inti, sedangkan sektor keuangan ialah sektor pendukung. Jadi keseimbangan dalam Islam itu bukan dengan bunga, melainkan dengan bagi hasil, zakat, dan distribusi keadilan. Allah tuh sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi di mana dalam ayat tersebut Allah tuh sudah menegaskan bahwasannya harta itu tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Peran otoritas moneter. Ekonomi Islam dapat berjalan optimal jika ada otoritas atau pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Sejak zaman Islam dahulu itu ada 2 lembaga penting. Yang pertama itu ada Baitul Mal, yang kedua ada Al-Hisbah. Apa sih Baitul Mal itu? Jadi Baitul Mal itu ialah tempat di mana zaman dahulu Islam untuk mengelola harta umat Islam. Yang kedua ada Al-Hisbah. Al-Hisbah itu ialah pengawas pasar untuk menindak orang-orang yang curang. Pertama ada fungsi bank sentral dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, fungsi bank sentral dijalankan oleh 2 lembaga utama, Baitul Mal dan Al-Hisbah. Al-Hisbah merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana untuk kepentingan umat dan negara. Fungsinya mirip bank sentral modern, menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur keuangan negara. Jenis-jenis Baitul Mal ada 4. Yang pertama ialah Baitul Mal Zakat, yaitu menghimpun zakat dari para muzaki. 2. Ada Baitul Mal Akmas, mengelola harta dan pajak dan ghanimah serta rampasan perang. 3. Ada Baitul Mal Fa'i, menghimpun dana dari jizyah, kharaj, dan usyr atau pajak impor. 4. Ada Baitul Mal Dawa'i, itu menyimpan harta tanpa pemilik atau warisan tanpa ahli waris. Kemudian Al-Hisbah, lembaga pengawas ekonomi dan pasar agar sesuai dengan prinsip syariah, dipimpin oleh muhtasib atau pengawas pasar. Fungsinya ialah mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Kemudian menjaga jual beli terlarang, riba, maisir, gharar, dan penipuan. Ketiga, ada menjaga kehalalan, kesehatan, dan kebersihan produk. 4. Mengatur tata letak pasar dan fasilitasnya. Kelima, menyelesaikan sengketa dan memberi sanksi bagi pelanggan. Sistem moneter Islam hadir karena sistem keuangan modern masih punya banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar kebijakan ekonomi bisa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disinilah peran penting bank sentral. Prinsip utama yang harus dijaga oleh bank sentral dalam Islam adalah efisiensi, keadilan, juga kesamarataan. Artinya, setiap individu berhak memiliki akses mengakses lembaga keuangan dan merasakan pemerataan ekonomi. Sementara, prinsip efisiensi diterapkan dalam pengendalian inflasi agar dampaknya tidak merugikan masyarakat. Bank sentral juga berperan untuk memastikan uang berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Karena itu, jumlah uang yang beredar harus diatur dengan sebaik-baiknya. Selain itu, bank sentral wajib menjaga sinergi antar sektor keuangan dan sektor real. Keduanya harus berjalan seimbang karena pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai jika sektor keuangan mendukung kegiatan nyata di sektor real.
Bank sentral juga memiliki tugas untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat terkait kebijakan dan instrumen moneter. Hal ini penting agar setiap pihak yang bertransaksi mendapatkan informasi yang sama dan terhindar dari moral hazard. One is the loneliest number that you'll ever do.